Di suatu malam, saat usianya yang masih sangat muda, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Tentu, ini bukan mimpi yang biasa, karena dari mimpi inilah dapat diketahui bahwa pada suatu hari nanti, Nabi Yusuf akan menjadi orang yang terhormat, bijaksana, atau bahkan semua orang yang akan tunduk kepadanya. Keesokan harinya, Nabi Yusuf bercerita kepada Nabi Yakub yang merupakan ayah dari Nabi Yusuf. Nabi Yakub mendengar itu langsung mewanti-wanti agar Nabi Yusuf merahasiakan mimpi itu. Nabi Yakub khawatir ada yang cemburu, iri, dan dengki dengan keistimewaan yang akan diraih oleh Nabi Yusuf suatu hari nanti, terutama saudara-saudaranya sendiri. Walaupun pada dasarnya kecil kemungkinan banyak orang nggak akan merespon mimpi itu karena tidak semua orang dianugerahi Allah sebagai penafsir mimpi yang baik. Akan tetapi, Nabi Yakub lebih memilih tindakan preventif agar semua berjalan normal di kehidupan anak-anaknya. Apalagi pada waktu itu, simbol-simbol seperti bintang, bulan, dan matahari banyak digunakan sebagai sesuatu yang diagungkan. Jadi, ada kemungkinan jika di antara mereka yang mendengar cerita tentang mimpi Nabi Yusuf akan berpikir, kenapa hal-hal yang agung seperti itu tunduk kepadanya. Setelah itu, Allah menjelaskan bahwa Dia memilih Nabi Yusuf untuk menjadi seorang nabi yang akan mendapatkan tugas menyebarkan risalah yang disampaikan Allah kepadanya. Dan Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Yusuf berupa ilmu menafsirkan atau menakwilkan mimpi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah memaknai sebuah mimpi yang dapat menyingkap rahasia atau arti dari sebuah mimpi yang terkadang itu adalah tentang peringatan atas hal yang akan terjadi di masa depan. Dan ini yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Yusuf saat menjadi nabi. Allah menyempurnakan nikmat dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf sebagaimana kesempurnaan nikmat itu telah diberikan kepada Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf sudah benar-benar menjalankan perintah ayahnya yang melarang, menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Hari-hari yang mereka jalani pun masih berjalan normal. Belum ada kecemburuan atau masalah yang berarti di antara mereka. Namun tak lama kemudian, saudara-saudara Nabi Yusuf mulai menampakkan gejala kecemburuan. Bukan karena mereka mengetahui mimpi Nabi Yusuf, melainkan karena mereka merasa Nabi Yakub mulai terlihat lebih sayang dan perhatian dengan Nabi Yusuf dan juga saudara kandungnya, yaitu Binyamin. Misalnya setiap harinya, waktu Nabi Yakub lebih banyak dihabiskan untuk menemani mereka daripada saudara-saudaranya yang lain. Begitu juga perhatian Nabi Yakub terhadap keduanya yang sering ditanyai perihal makan, mandi, bahkan tidur. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain gak pernah mendapatkan perlakuan seistimewa itu dari Nabi Yakub. Inilah pelajaran berharga untuk kita, bahwa dalam menjadi seorang ayah, memanglah harus bisa berbuat adil terhadap anak-anaknya, tanpa memandang atau membedakan kekurangan dan kelebihan mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf bahkan sampai mengklaim bahwa sang ayah berada dalam kesesatan yang nyata. Bahkan seorang nabi pun bisa saja melakukan kekhilafan seperti itu jika Allah menghendaki. Akan tetapi, pandangan yang menyalahkan Nabi Yakub dalam konteks pembagian kasih dan cinta kepada anak-anaknya ditepis oleh Harun Yahya yang menilai Nabi Yakub sudah tepat dalam membagi kasih sayangnya, yaitu sesuai dari ketakwaan dari masing-masing anak-anaknya, karena saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mempunyai pandangan yang sama.
Maka mereka hanya menuntut hak yang lebih kepada ayahnya. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, "Bukankah akan menyenangkan jika mereka sama-sama berbuat kebaikan kepadamu?" Terlepas dari itu semua, yang jelas anak merupakan titipan dari Allah. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik sebaik mungkin. Dan kita nggak boleh lupa bahwa anak juga merupakan harta dan cobaan atau ujian dari Allah. Kecemburuan saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya sampai pada puncaknya. Mereka ingin menyingkirkan Nabi Yusuf. Pembicaraan akan siasat jahat itu selalu mereka lakukan sembunyi-sembunyi dan jauh dari ayah maupun Nabi Yusuf. Mereka mempunyai 3 pilihan rencana. Yang pertama, membunuh Nabi Yusuf. Tapi opsi ini ditentang saudaranya yang lain. Yang kedua, opsi membuang Nabi Yusuf ke daerah yang tak dikenal atau jauh dari jangkauan orang seperti hutan, gurun atau yang lainnya. Opsi ini juga terjadi pertentangan. Karena itu juga sama halnya dengan membunuhnya, hanya berbeda caranya. Opsi ketiga yaitu membuangnya ke dalam sumur di jalur pengembara. Jadi, ketika pengembara lewat dan hendak mengambil air di sana, mereka pasti akan mengambil Nabi Yusuf dan membawanya pergi jauh dari tempat mereka sekarang. Dengan begitu, mereka bisa merebut kembali kasih sayang dari Nabi Yakub tanpa harus membunuh Nabi Yusuf. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengambil opsi ketiga, yaitu dengan membuang Yusuf ke sumur jalur kafilah. Setelah opsi terpilih dan disepakati, mereka segera meminta izin kepada sang ayah untuk membawa Nabi Yusuf ikut bermain bersama mereka. Nabi Yakub kemudian berkata, "Sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedang kamu lengah daripadanya." Ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud Nabi Yakub bukanlah serigala yang sesungguhnya, melainkan watak serigala yang bisa merasuki diri saudara-saudara Nabi Yusuf. Sedangkan mereka yang gak memahami tetap menyanggahnya dan berkata jumlah mereka banyak dan kuat. Gak mungkin ada serigala yang berani mendatangi mereka. Akhirnya, Nabi Yakub gak mampu lagi menghalangi keinginan anak-anaknya. Beliau mengizinkan mereka pergi dengan memegang janji saudara-saudara Nabi Yusuf dan memasrahkan segala peristiwa yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan izin untuk membawa Nabi Yusuf, kegembiraan terpancar dari wajah mereka. Keesokan harinya, sesuai yang telah mereka rencanakan, Nabi Yusuf mereka bawa pergi untuk menjauh dari ayahnya. Nabi Yusuf tentu saja gak menyadari siasat busuk saudaranya. Yang dia tahu, saat itu dia akan pergi bermain dan bersenang-senang bersama saudara-saudaranya itu. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, sampailah mereka di tempat yang dituju, yaitu sebuah tempat yang biasa disinggahi kafilah. Gak jauh dari tempat itu memang terdapat sebuah sumur tua yang sering dipakai saudagar maupun kafilah yang hendak mengambil air di sana untuk perbekalan perjalanan mereka selanjutnya. Saat hendak melaksanakan niat jahatnya, mereka kembali dilanda keraguan apakah mereka benar-benar akan membuang saudaranya ke dalam sumur atau tidak. Dalam kebimbangan, akhirnya mereka tetap sepakat untuk mengeksekusi rencana yang telah mereka susun tersebut. Yusuf kecil harus tetap dibuang ke dasar sumur, dan tragedi itu pun terjadi. Yusuf dibuang ke sumur tua itu hidup-hidup. Allah yang Maha Tahu pada setiap detail peristiwa yang terjadi di semesta ciptaannya. Gak tinggal diam. Allah memberikan perlindungan pada Yusuf. Tubuhnya gak merasa sakit sama sekali walaupun dilempar ke dasar sumur yang dalam. Kemudian Allah mewahyukan kepada Yusuf bahwa suatu hari nanti ia akan menceritakan kejadian ini setelah mereka sudah lupa
dengan peristiwa kejahatan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah tidak menjelaskan bagaimana detail reaksi Yusuf saat itu. Apakah dia berontak, berteriak, atau menangis layaknya anak kecil pada umumnya. Akan tetapi, dapat dipastikan siapapun yang hendak disakiti, pastilah dia akan berusaha membela diri, atau setidaknya bertanya-tanya kenapa dia sampai disakiti, apalagi oleh saudaranya sendiri. Dalam perjalanan pulang, mereka pun bersorak bahagia, merayakan kemenangannya. Dengan begini, mereka membayangkan bahwa perhatian dan cinta ayahnya sudah nggak tertuju pada satu anaknya saja, melainkan kepada mereka semua. Kini mereka menjalankan siasat lanjutan agar ayahnya nggak curiga ketika mereka pulang dengan tidak membawa Yusuf bersama mereka. Saudara-saudara Yusuf sampai di rumah mereka sore hari. Menjelang malam, mereka sudah memasang wajah sedih dan menangis saat sampai di pelataran rumah. Nabi Yakub sudah dilanda kecemasan sejak awal mereka berangkat. Bahkan beliau semakin cemas ketika menunggu kedatangan mereka sore hari itu, dan mereka belum juga pulang. Kekhawatiran itu semakin menjadi ketika melihat mereka pulang dengan wajah yang sedih dan menangis dengan perasaan pilu. Nabi Yakub bertanya, "Mengapa kalian menangis? Dan di mana adik kalian Yusuf?" Salah satu di antara mereka menjawab, "Wahai ayah kami, maafkanlah kami. Sesungguhnya ketika kami mengadakan lomba lari, Yusuf tidak ikut dan menjaga barang-barang kami. Namun ketika kami kembali, dia sudah dimakan serigala." Nabi Yakub yang tampak sangat terpukul mendengar penjelasan anaknya itu, gak bisa menerima dan percaya begitu saja cerita tersebut. Dan anaknya pun melanjutkan bahwa kami tahu engkau sekali-kali pun gak akan pernah mempercayai kami meskipun kami mengatakan kejadian yang sebenarnya. Yakub kemudian menanyakan apa buktinya jika Yusuf benar-benar dimakan serigala. Salah satu saudara Yusuf kemudian mengambil baju Yusuf sesuai rencana mereka, di mana baju itu telah dilumuri darah palsu atau darah binatang. Walaupun sudah menyodorkan bukti, Nabi Yakub tetap merasa ada yang janggal dari semua itu. Beliau masih belum bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin Yusuf dimakan serigala jika bajunya utuh, gak ada yang sobek sama sekali? Jika kalian beralasan Yusuf membuka bajunya sebelum diterkam serigala, bagaimana mungkin pakaiannya bisa berlumuran darah? Tujuan kalian berangkat untuk mengajak Yusuf ikut bermain bersama kalian. Tapi kenapa kalian bermain sedangkan Yusuf menjaga barang kalian dan gak sadar Yusuf dalam bahaya? Serigala memangsa untuk mengenyangkan rasa laparnya. Gak mungkin dia menghabiskan seluruh bagian tubuh dari Yusuf, di mana sisa jasad atau tulang belulang Yusuf. Mereka pun gak bisa menjawab satupun dari pertanyaan-pertanyaan Nabi Yakub itu. Dan walaupun sedang dilanda duka yang teramat dalam, Nabi Yakub menunjukkan kenabiannya kepada mereka. Beliau gak marah yang membabi buta kepada mereka. Bahkan beliau berkata sebenarnya, kalianlah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan biar Allah sajalah tempatku memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Sungguh kebijaksanaan seorang nabi yang luar biasa ditunjukkan Nabi Yakub kepada mereka. Di dalam sumur yang dingin dan gelap, Nabi Yusuf tetap merasa aman dan tenang karena dia tahu bahwa Allah telah melindunginya dari semua mara bahaya. Sampai pada akhirnya, dari kejauhan tampak rombongan saudagar datang hendak singgah sementara di tempat yang teduh untuk beristirahat sejenak. Di dekat sumur itu,
Sesampainya di sana, salah satu dari rombongan itu mengambil air dari sumur sebagian untuk mengobati dahaga mereka. Setelah perjalanan jauh di gurun, pasir yang panas dan gersang, dan sebagai bekal mereka melanjutkan perjalanan nantinya. Pada saat timba diturunkan, Yusuf meraihnya, kemudian menaikinya, dan berpegangan kuat-kuat pada tali timba itu. Pengambil air tentu saja bingung, kenapa timbanya sangatlah berat enggak? Seperti biasanya, setelah sampai di atas, terkejutlah mereka dengan apa yang mereka temukan. Ternyata yang membuat timba berat adalah seorang anak kecil. Diangkatlah Yusuf dari sana dengan perasaan yang bercampur dari semua orang. Kaget, heran, terharu, dan sukacita terkumpul menjadi satu dan tersirat di wajah mereka semua. Yusuf pun diberi makan setelah mereka mengenakan pakaian untuknya. Setelah itu mereka berangkat dengan membawa Yusuf bersama mereka, dan mereka menyembunyikan Yusuf di antara barang dagangan mereka. Allah tidak menjelaskan detail tentang bagaimana keadaan Yusuf waktu itu, hanya menggambarkan kegembiraan para saudagar yang menemukan anak muda yang tampan. Akan tetapi, kita bisa membayangkan betapa tenangnya Nabi Yusuf sampai-sampai dia nggak banyak bicara dan gak meminta tolong kepada mereka untuk mengantarnya pulang. Misalnya, dia sudah memasrahkan semua yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini juga dipengaruhi dari keyakinannya akan masa depannya dengan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya ketika berada di dalam sumur. Namun juga ada yang mengatakan bahwa kemungkinan Yusuf memang sudah memohon kepada mereka untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi, saudagar enggan untuk memulangkannya dan akan menjual Yusuf sebagai budak nantinya. Mengingat pada zaman itu, memang seperti itulah keadaan di sana. Perbudakan dan perdagangan manusia sudah menjadi hal yang biasa. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, Yusuf dibawa ke Mesir dan membawanya ke tempat perdagangan budak. Gak lama kemudian ada yang mau membeli Yusuf, namun dengan harga yang sangat murah di bawah harga pasaran budak waktu itu. Ada kemungkinan bahwa mereka bukan pedagang budak dan ingin cepat saja melepas Yusuf walaupun dengan harga yang sangat murah. Kemungkinan lain mengatakan bahwa Yusuf yang terlihat kecil, lemah, dan lesu serta dilanda kesedihan terpancar dalam dirinya lah yang menyebabkan harganya di bawah standar. Kini, Yusuf udah bersama tuan barunya, orang yang menyelamatkannya dari kerasnya dunia perbudakan saat itu. Dia ternyata adalah seorang pejabat tinggi di Mesir. Masyarakat menyebutnya sebagai Al-Aziz atau penguasa agung. Sudah lazim di masa itu. Orang-orang Mesir suka memanggil pemimpinnya dengan sebuah gelar, seperti yang mulia, sang agung, sang perkasa, dan sifat-sifat mulia lainnya. Al-Aziz yang membeli Yusuf tidak menjadikannya budak, melainkan dijadikan sebagai anak angkatnya. Al-Aziz mengatakan kepada istrinya, Zulaikha, agar memberi tempat dan pelayanan yang baik di dalam rumah tangganya dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Itu mungkin juga disebabkan karena Al-Aziz dan Zulaikha telah lama menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Tentu saja ini sebuah anugerah dari Allah. Setelah melewati berbagai cobaan, Allah kemudian memberikan tempat yang baik kepadanya dan menjadi anak angkat dari seorang penguasa di Mesir. Sebuah kedudukan yang gak mungkin dia dapatkan jika dia nggak dizolimi oleh saudara-saudaranya. Untuk sementara ini, bisa dikatakan kehidupan Yusuf kembali normal, bahkan membaik derajatnya. Tentunya, orang-orang di sana menaruh hormat kepada Yusuf selaku anak angkat Al-Aziz. Tidak ada ancaman dari orang-orang luar yang dapat membahayakan Yusuf. Tetapi, benarkah Yusuf aman berada dalam istana penguasa yang memiliki gelar sang agung atau Al-Aziz itu?
Waktu terus berlalu. Yusuf tumbuh menjadi dewasa di bawah naungan salah satu penguasa kerajaan Mesir. Di tengah kehidupan yang serba berkecukupan, Yusuf dapat menikmati semua fasilitas mewah kerajaan. Dan dia nggak perlu repot-repot bekerja keras, layaknya budak ataupun anak dari seorang petani. Namun Yusuf yang dikenal anak yang rajin dan selalu ingin belajar, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk dirinya terus mendapatkan ilmu dari yang terbaik. Dia juga sering membantu ayah angkatnya menyelesaikan masalah-masalah istana dengan ilmu pengetahuan dan kebijakan-kebijakan yang dia miliki. Sungguh sangat mempesonanya. Yusuf, dia dianugerahi ketampanan yang luar biasa, beserta ilmu dan hikmah yang melekat pada diri Yusuf makin menambah harisma Yusuf. Gak ada bandingannya. Sampai-sampai Zulaiha, istri dari Al-Aziz, orang yang merawatnya dari kecil hingga dewasa, jatuh hati kepadanya. Berawal dari rasa sayang ibu kepada anak, bertumbuh menjadi hawa nafsu yang gak bisa dikendalikan oleh Zulaiha. Dan bahkan secara agresif, dia menunjukkannya kepada Yusuf dan mengarah kepada hal yang dilarang oleh Allah. Keagresifan Zulaiha semakin menjadi. Dari yang berusaha menggoda sampai berhasil menutup semua pintu saat dia berhasil mengundang Yusuf ke sebuah ruangan atau kamar. Ini terjadi saat Al-Aziz sedang berada di kantor pemerintahan. Di rumah tinggal ada Yusuf dan Zulaiha. Waktu itu Zulaiha meminta Yusuf untuk mengantarnya ke kamar. Dan setelah sampai di kamar, Zulaiha berpura-pura menyuruh Yusuf untuk mengambilkan sesuatu untuk dibawakan ke kamarnya. Yusuf pun mengambil barang itu untuk ibu angkatnya. Saat itulah Zulaiha menutup pintu-pintu rumah dan menggunakan sebuah pakaian yang dia tujukan agar sekiranya Yusuf akan terangsang melihatnya. Kemudian Zulaiha tidur di atas ranjangnya. Ketika Yusuf datang membawa barang yang diminta tadi, Zulaiha berkata, "Yusuf, kemarilah." Melihat istri dari ayahnya seperti itu, baru Yusuf sadar bahwa dia sedang dirayu oleh ibu angkatnya itu. Akan tetapi Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Ini bukti bahwa Yusuf sangat berpegang teguh pada keyakinannya dan dia juga nggak mau mengkhianati ayah angkatnya yang telah memperlakukannya dengan baik selama ini. Zulaiha bukanlah wanita tua yang tidak menarik bagi Yusuf. Diceritakan bahwa Zulaiha adalah seorang wanita muda yang cantik. Bahkan Yusuf sebagai lelaki dan remaja dalam masa puber, normal pun dia ingin melakukannya waktu itu. Akan tetapi Allah menyelamatkannya dan memalingkannya, sehingga Yusuf berhasil menahan itu dengan keimanan yang kokoh. Yusuf berhasil untuk lari menuju pintu untuk berusaha kabur. Zulaiha yang sudah kalap dan birahinya memuncak tanpa bisa dia kendalikan, mencoba mengejar dan meraih baju bagian belakang Yusuf dengan kuat hingga sobek. Tiba-tiba Al-Aziz sudah berada di depan pintu. Keduanya sangat terkejut. Sesaat suasana menjadi tegang. Bagaimana tidak, Zulaiha sedang memakai pakaian yang menggoda. Yusuf sedang dalam keadaan baju yang sedikit terbuka karena terkoyak. Tarikan Zulaiha ditambah lagi nafas yang terengah-engah dari keduanya karena panik dan takut kelakuannya akan terbongkar dan hancur harga dirinya. Maka Zulaiha langsung membalikan fakta dan berkata bahwa Yusuf hendak melakukan hal yang keji kepadanya dan meminta Al-Aziz menghukum Yusuf. Yusuf berusaha membela diri kali ini. Ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Al-Aziz. Al-Aziz tidak serta-merta mempercayai salah satu dari mereka. Dia pun diceritakan sanggup menahan amarahnya dan berkata, "Aku tidak mau memutuskan siapakah di antara kalian yang paling benar untuk mengungkap kebenaran. Aku butuh saksi atau bukti." Maka
didatangkanlah seorang saksi yang berasal dari saudara Zulaikha yang mungkin berada di sana saat kejadian itu. Tanpa memihak Yusuf dan Zulaikha, ia memberi kesaksian dengan mengatakan, jika baju Yusuf sobek di depan, maka Zulaikha benar dan Yusuf termasuk orang pendusta. Namun jika baju Yusuf sobek di bagian belakang, maka Zulaikha yang salah dan termasuk orang pendusta, sedangkan Yusuf yang benar. Atas kesaksian itu, maka Al-Aziz segera memeriksa baju Yusuf, dan dari hasil pemeriksaan diketahui baju Yusuf sobek pada bagian belakangnya. Dengan bukti itu, Al-Aziz dengan berat hati mengatakan kepada istrinya, sesungguhnya kejadian ini adalah ulahmu. Engkau telah melakukan tipu daya yang keji. Walaupun demikian, Al-Aziz gak tampak marah yang meledak-ledak karenanya. Hal ini memicu berbagai kemungkinan. Yang pertama, karena Al-Aziz ingin menutupi aib keluarganya. Jika dirinya marah dan didengar orang lain, maka aib keluarganya akan tersebar. Tentu saja, karena dia adalah orang yang disegani oleh masyarakat, akan hancurlah martabatnya jika hal seperti ini tersebar luas di luar sana. Kemungkinan kedua, Al-Aziz menganggap kejadian ini adalah peristiwa yang manusiawi. Istrinya orang yang normal dan bisa jatuh cinta kepada siapa saja. Oleh karena itu, dengan kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa, Al-Aziz memaafkan dan menyuruh istrinya untuk bertaubat. Kemungkinan ketiga, Al-Aziz menyadari bahwa Yusuf memang orang yang paling tampan pada masa itu, sehingga setiap wanita yang melihatnya dapat dipastikan akan terpikat kepadanya, kecuali wanita yang sangat kuat imannya. Al-Aziz yang tidak memarahi istrinya dan menyuruhnya untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya, juga memberitahu kepada Yusuf untuk melupakan kejadian ini. Untuk beberapa waktu lamanya, kehidupan mereka berjalan normal seperti sedia kala, karena mereka berjanji untuk merahasiakan peristiwa tersebut dan melupakannya. Namun seperti pepatah, sepandai pendania menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Hal yang selama ini disimpan rapat oleh keluarga Al-Aziz untuk menjaga kehormatan keluarganya, nyatanya telah menjadi pergunjingan hangat di kalangan masyarakat, khususnya para wanita. Apalagi Zulaikha adalah istri dari orang yang terhormat di Mesir. Tidak abdol rasanya jika saat mereka berkumpul untuk tidak membahas kejadian memalukan itu bersama, termasuk di kalangan istri-istri, pejabat, dan orang penting di Mesir. Membicarakan Zulaikha sudah menjadi lauk bagi mereka saat berkumpul, perjamuan, di pasar, bahkan di jalan sekalipun. Sampai akhirnya hal itu sampai di telinga Zulaikha. Dia diberitahu salah satu pekerja dalam rumahnya bahwa berita tentang peristiwa itu sudah tersebar luas. Dan Zulaikha menjadi pergunjingan di mana-mana. Berkata pembantu Zulaikha, "Tuan Putri, para wanita kota ini telah membicarakan Anda." Zulaikha yang terkejut bertanya, "Mereka membicarakanku? Apa yang mereka bicarakan tentang aku?" Pembantu menjawab, "Mereka membicarakan tentang Tuan Putri yang menggoda Yusuf." Lalu dengan wajah jengkel, Zulaikha menjawab, "Mereka belum tahu siapa Yusuf. Akan aku buktikan kepada mereka bahwa Yusuf memang pantas untuk dicintai. Bahkan mereka pun akan merasakan betapa nggak berdayanya mereka menahan diri untuk nggak terpikat dengan Yusuf." Zulaikha kemudian membuat rencana pertemuan wanita-wanita di rumahnya. Tidak akan sulit baginya untuk mengundang para wanita yang dipilihnya untuk datang ke rumahnya. Karena selain dia istri dari Al-Aziz, dia juga sosok yang sedang viral pada waktu itu. Dan tentunya yang diundang Zulaikha bukan sembarang wanita, tapi mereka yang juga mempunyai posisi serupa dengannya, yaitu para istri, pejabat, atau pembesar lainnya. Hari itu pun tiba.
hari di mana wanita yang diundang Zulaikha telah hadir di rumahnya. Jamuan berjalan istimewa dengan hidangan mewah di sana. Sebagai penutup, mereka memberikan sajian buah-buahan yang gak hanya segar, tapi lebih spesifik adalah buah yang perlu dikupas dengan pisau terlebih dahulu untuk memakannya. Setelah terlihat oleh Zulaikha para wanita, undangannya itu telah memegang pisau masing-masing untuk memulai mengupas buahnya. Zulaikha memanggil Yusuf untuk menampakkan diri di hadapan mereka dengan dalih mempersilahkan mereka untuk menikmati hidangan yang disediakan sebagai bentuk penghormatan tuan rumah kepada tamunya. Yusuf yang gak berpikir macam-macam pun segera menuruti perintah ibu tirinya itu. Masuklah Yusuf ke dalam ruangan tersebut untuk mempersilahkan para wanita itu menikmati hidangannya. Seketika itu juga para wanita yang hadir terkesima melihat ketampanan wajah Yusuf. Di antara mereka ada yang mengatakan, Maha sempurna Allah. Ia bukan manusia. Ia adalah malaikat yang mulia yang turun dari surga. Dan yang mencengangkan adalah mereka tanpa sadar telah mengiris jari mereka dengan pisau pemotong. Buah yang mereka pegang, darah bercucuran dari tangan mereka. Yusuf yang melihat kejadian itu juga terheran-heran dan gak menyangka akan seperti itu kejadiannya. Dia hanya menuruti perintah Zulaikha untuk menyapa mereka sebagai tuan rumah yang baik. Mengetahui hal itu terjadi tanpa henti dan tanpa disadari para wanita itu, Yusuf pun bergegas untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Barulah para wanita itu tersadar dan merasakan sakit pada jari mereka. Dan betapa kagetnya mereka melihat jari tangan mereka bersimbah darah. Ada yang panik, ada juga yang berteriak histeris. Karenanya, para wanita itu terlihat riuh dan sibuk mengobati luka di jari mereka. Dalam kesempatan itu, Zulaikha berseru kepada mereka dengan lantang, "Itulah dia orang yang kalian cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya, akan tetapi dia menolaknya. Dan sesungguhnya, jika ia waktu itu menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia termasuk golongan orang-orang yang hina." Para wanita itu terdiam dan sadar. Mungkin jika mereka berada di posisi Zulaikha saat ini, mereka pasti akan merasakan dan melakukan hal yang sama dengannya. Keberanian Zulaikha mengatakan yang sebenarnya di depan umum merupakan pertanda bahwa saat itu moralitas masyarakat Mesir kala itu memang sedang hancur. Mereka mudah tergoda, gampang lupa diri, bahkan rela mengorbankan apa saja demi menuruti hawa nafsunya dan merasa benar dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Kokohnya iman Yusuf dengan berani menolak ajakan berzina dari Zulaikha, walaupun dengan ancaman dipenjarakan olehnya jika dia menolak ajakannya itu, membuat kita dapat meresapi makna kalimat doa Yusuf kepada Allah kala itu, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, pasti aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Doa yang sangat dalam bagi Yusuf dengan anugerah yang dilimpahkan kepadanya. Ketampanan, karisma, derajat yang tinggi, sehingga membuatnya takut terjerumus dalam godaan syaitan dan lalai terhadap Allah. Dan doa Yusuf yang meminta perlindungan kepada Allah lewat penjara itu akhirnya dikabulkan. Tentu ada alasan yang menyebabkan Yusuf di penjara, meskipun alasan itu nggak masuk akal. Setelah para wanita yang melukai jarinya sendiri dengan pisau karena terpukau oleh Yusuf itu pulang ke rumah masing-masing, mereka memang telah bersepakat untuk mengadukan kepada suami mereka apa yang terjadi di rumah Zulaikha waktu itu. Para suami mereka yang sebagian besar adalah para petinggi
atau orang terpandang di Mesir itu benar-benar marah, kemudian melakukan rapat atau pertemuan untuk membahas hal ini bersama. Mereka sebenarnya sadar betul bahwa Yusuf adalah termasuk orang yang gak bersalah. Namun untuk mengantisipasi hal yang serupa atau bahkan hal yang lebih parah lagi dari itu, takut para istri mereka menjadi tergila-gila dan melakukan segala cara untuk berbuat seperti yang dilakukan Zulaikha terhadap Yusuf. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memenjarakan Yusuf sampai waktu yang tidak ditentukan. Waktu yang cukup untuk mereka semua yakin bahwa para wanita telah melupakan Yusuf. Dari situ kita ketahui bahwa para pembesar kerajaan tidaklah menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Mereka tidak mengatasi masalah dengan membuang akar masalah, melainkan hanya mendiamkan masalahnya. Karena masalah sesungguhnya adalah kerusakan moral dan iman masyarakat Mesir kala itu, yang begitu mudah menuruti hawa nafsunya. Jiwa mereka kering dan gersang, jiwa yang tidak mendapatkan siraman spiritual. Kini Yusuf berada di tempat yang aman dari godaan dan tipu daya para wanita atau segala macam bentuk kemaksiatan di alam bebas. Dia masuk penjara dengan hati yang ikhlas dan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Tentu saja ini bukanlah tujuan akhir bagi Yusuf, tapi ini adalah langkah awal untuk menggapai kemenangan dan kebebasan yang sempurna. Di dalam penjara Yusuf gak sendirian. Ada dua orang pemuda yang juga masuk penjara bersamaan dengannya. Atau setidaknya Allah hanya menjelaskan percakapan Yusuf dengan kedua pemuda tersebut. Karena selazimnya penjara, mungkin banyak juga tahanan lain di sana. Bertahun-tahun lamanya mereka bersama. Pastilah membuat mereka mengenal satu sama lain. Momen di penjara dimanfaatkan Yusuf untuk berdakwah. Bahkan dua pemuda tersebut tahu keistimewaan Yusuf, di mana dia bisa mengetahui jenis makanan yang akan diberikan kepada mereka. Sebelum makanan itu datang di hadapan mereka, Yusuf berkata, "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku pengikut agama bapa-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan manusia seutuhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Hingga di suatu hari, dua pemuda itu menanyakan perihal mimpinya kepada Yusuf, berharap Yusuf dapat membantu mereka menafsirkan mimpi itu. Pemuda yang pertama bermimpi memeras anggur, sedangkan pemuda lainnya bermimpi membawa roti di atas kepalanya dan sebagian roti di atas kepalanya dimakan burung. Yusuf menjawab, "Wahai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar, sedangkan yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua
menanyakannya kepadaku. Setelah itu, Yusuf kemudian meminta kepada pemuda yang akan bebas dan kembali menjadi pembantu raja itu agar bisa menjelaskan kepada rajanya bahwa di penjara ada seorang yang dipenjara secara nggak adil. Akan tetapi setelah pemuda itu bebas dan kembali menjadi pembantu raja, setan membuat dirinya lupa dengan pesan yang disampaikan Yusuf. Karena itu, Yusuf masih tetap berada dalam penjara beberapa tahun lamanya. Waktu terus berjalan, dan orang-orang banyak yang sudah melupakan keberadaan Yusuf di penjara. Hingga pada suatu hari, Raja Mesir tiba-tiba bangun dari tidurnya. Dia sangat kaget dan wajahnya juga terlihat gelisah, seperti baru saja mendapatkan mimpi buruk. Tapi anehnya bagi sang raja adalah dia memimpikan mimpi yang sama dan membuatnya terjaga berkali-kali dari tidurnya akhir-akhir ini. Mimpi itu terus menghantui pikiran sang raja hingga berhari-hari lamanya. Raja kemudian memanggil beberapa orang terkemuka, cendekia, dan penafsir mimpi terbaik di Mesir untuk menerangkan mimpinya itu. Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tafsir mimpiku itu. Jika kamu dapat menafsirkan mimpi." Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak tahu menafsirkan mimpi itu, karena nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi sang raja." Seketika itu, pelayan raja yang dulu pernah dipenjara bersama Yusuf teringat tentang keberadaan dan kemampuan Yusuf. Pelayan berkata, "Tuanku, izinkan hamba menyampaikan sesuatu terkait dengan mimpi tuanku. Pada saat di penjara, hamba memiliki teman yang sangat jujur dan pandai dalam menafsirkan mimpi. Dia bernama Yusuf. Sampai saat ini, dia masih di penjara. Jika diizinkan, utuslah hamba untuk menemuinya dan memintanya untuk menafsirkan mimpi tuanku. Hamba yakin dia pasti bisa menafsirkannya, karena udah nggak ada yang bisa menafsirkan mimpinya." Raja mengizinkannya untuk menemui Yusuf. Gak lama kemudian, dia berangkat ke penjara, ditemani beberapa pengawal kerajaan. Setelah sampai di penjara, dia kemudian menemui Yusuf dan menceritakan maksud kedatangannya. Dia berkata, "Yusuf, wahai orang yang amat bisa dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, serta 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya." Menariknya, kalimat itu dia menggunakan kata asyidik, yang artinya orang yang bisa dipercaya. Waktu menyapa Yusuf, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa di antara penghuni penjara waktu itu sungguh percaya bahwa apa yang dikatakan Yusuf adalah benar, meskipun dia lalai saat diberi amanah Yusuf dulu untuk menyampaikan keberadaannya di penjara kepada raja. Namun, Yusuf nggak mempermasalahkannya dan langsung membantunya menafsirkan mimpi raja itu. Yusuf lalu berkata, "Supaya kamu bercocok tanam 7 tahun seperti biasa, maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari yang kamu simpan. Kemudian, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan, dan di masa itu mereka memeras anggur." Lalu pelayan itu kembali kepada raja dan melaporkan hasil dari tafsir mimpinya sebagaimana
disampaikan oleh Yusuf bahwa akan datang masa panen 7 tahun dan setelah itu akan datang pula musim paceklik selama 7 tahun. Dalam masa panen mereka, hendaklah menghemat pemakaian hasil panen dan membiarkan gandum utuh bersama tangkai dan bulirnya agar tidak rusak saat penyimpanan yang lama. Setelahnya akan tiba musim hujan yang cukup, sehingga pada masa itu masyarakat akan makmur dan mereka dapat memeras anggur. Kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi raja dan saran yang disampaikannya amat bagus untuk menghadapi apa yang akan terjadi, sehingga hal tersebut membuat kagum sang raja. Kini Nabi Yusuf kembali mendapatkan sorotan masyarakat Mesir. Kali ini bukan karena ketampanannya, melainkan karena kepandaiannya menafsirkan mimpi. Kekaguman raja membuatnya ingin bertemu dengan Yusuf yang sampai saat ini masih mendekam di penjara. Raja ingin mengetahui secara langsung seperti apa dia. Maka diutuslah seorang panglima besar kerajaan untuk menjemput Yusuf di penjara. Wahai Yusuf, aku diutus ke sini oleh raja untuk menjemputmu. Raja menginginkan kamu untuk segera menghadapnya. Tetapi Yusuf menolak dan menuntut keadilan. Dia nggak mau menghadap raja sebelum permasalahan yang menyebabkan dia masuk penjara secara nggak adil ini diselesaikan terlebih dahulu. Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka." Raja yang bingung utusannya kembali dengan tangan hampa pun bertanya, "Di mana orang yang jujur dan pandai itu?" Panglima menjawab, "Mohon maaf Baginda, dia menolak menghadap Baginda sebelum Baginda mengusut kejadian yang sebenarnya yang membuatnya dipenjara bertahun-tahun lamanya dengan tidak adil." Kemudian Raja berkata, "Baiklah, aku akan mengurusnya dan aku sendiri yang akan menjadi hakimnya. Siapa saja yang terlibat dalam perkaranya, wanita-wanita yang melukai tangannya dan Zulaikha, istri Al-Aziz." Jawab Panglima, "Panggil mereka semua dan suruh menghadap saya." Perintah Raja. Maka dipanggillah wanita-wanita yang disebutkan untuk segera menghadap Raja. Setelah semuanya yang terlibat tampak hadir, Raja lalu berkata, "Ceritakanlah kepadaku kejadian yang sebenarnya yang membuat tangan kalian terluka hingga membuat Yusuf dipenjara." Berceritalah salah seorang dari mereka. Setelah mengetahui ceritanya, Raja bertanya, "Bagaimana respon Yusuf saat kalian menggodanya?" Salah satu dari mereka menjawab, "Sesungguhnya Yusuf adalah orang yang suci. Dia menolak godaan kami." Wanita yang lain berkata, "Kami tidak melihat sedikit pun Yusuf akan berbuat keburukan kepada kami. Kamilah yang bersalah dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Zulaikha menambahkan, "Wahai Baginda, sekarang sudah jelas kebenaran itu. Aku yang menggoda Yusuf agar dirinya tunduk kepadaku. Tapi Yusuf menolaknya. Dan sesungguhnya Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Dengan pengakuan dari semua wanita itu, maka Raja memutuskan bahwa Yusuf gak bersalah dan akan segera dibebaskan dari penjara. Berita ini dengan cepat menyebar dan sampai juga di telinga Yusuf. Kemudian Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat di belakangnya dan bahwasannya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Kepada panglimanya, raja berkata, "Katakanlah kepada Yusuf bahwa aku sudah memutuskan perkaranya. Aku sudah mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Bawalah dia sekarang menghadapku. Kalau dia memang benar-benar pandai, akan kujadikan dia pejabat kerajaan yang sangat dekat denganku." Berangkatlah panglima menemui Yusuf dan menceritakan semua titah raja. Setelah mendengarnya, Yusuf bersedia dibawa untuk menghadap raja. Kini raja dapat bertemu dan bercakap-cakap langsung dengan Yusuf. Raja kembali bertanya tentang mimpinya dan juga banyak mendiskusikan hal lain dengan Yusuf. Dari obrolan itu raja merasa takjub dengan Yusuf dan bisa menilai bahwa Yusuf adalah orang yang pintar, tampan, dan berakhlak mulia. Kemudian raja berkata, "Mulai hari ini, aku mengangkatmu sebagai pejabat kerajaan yang memiliki kedudukan yang tinggi." "Jabatan apa yang kau inginkan, wahai Yusuf?" Lalu Yusuf menjawab, "Jadikan aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." Hal itu merujuk pada mimpi raja yang telah ditafsirkannya agar dia mampu membawa Mesir selamat dari krisis pada musim paceklik yang akan terjadi nantinya. Kini Yusuf menjadi orang penting dan terhormat di Mesir. Dia diberi kebebasan dan kekuasaan penuh dari raja untuk mengatur segala sesuatunya, karena raja sendiri juga sudah menaruh kepercayaan kepada Yusuf. Setelah 7 tahun lamanya Yusuf menjadi bendahara kerajaan Mesir. Tafsir mimpi raja berjalan sebagaimana yang diinterpretasikan Yusuf. Karena setelah melewati 7 tahun itu, kini tiba musim paceklik melanda Mesir. Untuk menghadapi ini, Yusuf sudah jauh hari merancang rencana dan strategi yang akurat, khususnya persoalan pangan selama 7 tahun musim panen. Masyarakat diminta untuk menghemat hasil panen mereka. Bulir gandum disimpan di gudang kerajaan dengan baik. Paceklik nggak hanya terjadi di Mesir saja, tapi di negara lain termasuk Palestina, tempat Yusuf dilahirkan dan diasuh. Ayahnya penuh cinta, karena negara lain gak tahu akan datangnya paceklik yang berkepanjangan. Persiapan mereka dalam menghadapi hal itu tentu gak sekuat apa yang dilakukan Yusuf di Mesir. Bahkan banyak dari mereka yang berdatangan untuk meminta bantuan agar rakyatnya gak banyak yang mati kelaparan. Sampai pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf diperintahkan ayahnya untuk datang ke Mesir agar bisa menukar barang-barang berharga mereka dengan bahan makanan. Mereka tentunya sudah lupa dengan Yusuf dan gak mengenalinya. Dan mereka juga gak tahu bahwa Yusuf menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di sana. Kedatangan negara lain ke Mesir menjadikan Yusuf menjadi terkenal atas keberhasilannya mengatasi krisis negaranya sendiri, bahkan bisa membantu negara lain. Kedatangan saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk menukarkan barang berharga mereka dengan bahan makanan disambut baik oleh Yusuf, meskipun ingatannya masih kuat tentang perbuatan jahat mereka. Yusuf enggak membalasnya dengan menyakiti mereka, dan ketika pelayan menyiapkan bahan makanan yang dibutuhkan, Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk membawa saudara seayahnya ke Mesir. Maksud Yusuf di sini adalah Binyamin. Yusuf sengaja enggak menyebutkan namanya agar saudara-saudaranya gak curiga bahwa yang sedang dihadapinya saat itu adalah Yusuf. Jika mereka tidak membawa saudara seayahnya, Yusuf tidak akan menerima lagi pertukaran barang apapun dari mereka untuk bahan makanan yang mereka butuhkan. Salah satu dari mereka menjawab, "Kami akan berusaha membujuk ayahnya untuk membawanya kemari. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Dari kalimat itu dapat kita simpulkan bahwa saudara-saudara Yusuf pastinya sudah akan mengira itu nggak akan berjalan mudah, karena ayah mereka sudah nggak percaya lagi dengan mereka. Setelah apa yang mereka lakukan kepada Yusuf dulu ketika sedang menyantap hidangan lezat
yang disajikan Yusuf kepada mereka. Diam-diam, Yusuf memerintahkan pelayan untuk memasukkan kembali barang-barang mereka ke dalam karung yang mereka bawa, sehingga seolah-olah Yusuf tidak menerima barang-barang dari mereka jika mereka gak membawa Binyamin bersama mereka ketika nanti mereka kembali. Sesampainya di rumah, saudara-saudara Yusuf menceritakan pengalamannya ketika di Mesir. Mereka menceritakan betapa baiknya sambutan dan pelayanan Mesir atas kedatangan mereka. Salah satu dari mereka berkata, saat mereka mendapat jamuan makan yang lezat dan nikmat di sana, kami diperintahkan oleh pemimpin kerajaan Mesir untuk membawa saudara seayah kami, yaitu Binyamin. Jika kami tidak membawanya, maka kami tidak akan diperbolehkan lagi untuk datang ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Jadi kami mohon, izinkanlah kami membawa Binyamin bersama kami. Niscaya kami akan menjaganya. Yakub menjawab, bagaimana mungkin aku akan percaya pada kalian? Tidakkah akan terulang kembali kejadian yang menimpa Yusuf beberapa tahun silam? Jika aku menyerahkannya kepada kalian, tidak ada yang lebih baik menjaga Binyamin, kecuali Allah sebaik-baik penjaga, dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Dugaan saudara-saudara Yusuf benar. Akan sulit bagi mereka memenuhi keinginan Yusuf untuk bisa mengajak Binyamin ikut ke Mesir bersama mereka. Binyamin adalah pengganti Yusuf yang pernah kalian buang entah di mana. Dia adalah pelipur laraku setelah Yusuf tiada. Kini kalian juga mau merebutnya dariku. Apakah kalian belum puas melihatku menderita ditinggal Yusuf, sehingga kalian juga mau mengambil Binyamin dari sisiku? Ujar Nabi Yakub. Sesaat semua tertunduk penuh penyesalan. Mereka menyadari betapa ayahnya menderita sepeninggal Yusuf. Lalu salah satu di antara mereka bilang, sungguh kami tidak berbohong, ayah. Tidak mungkin kami membuat ayah lebih menderita lagi. Kami benar-benar diperintah oleh pemimpin Mesir untuk membawa saudara seayah kami. Nabi Yakub diam. Suasana kembali hening. Lalu salah satu dari mereka mengambil karung-karung bahan makanan dari Mesir yang masih berada di luar rumah dan membawanya masuk untuk dibuka. Mereka pun terkejut, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Barang-barang berharga mereka yang hendak ditukar dengan bahan makanan itu ternyata dikembalikan utuh di dalam karung itu bersama dengan bahan makanan yang mereka butuhkan. Mereka menganggap bahwa itu pertanda pemimpin Mesir itu enggak butuh barang-barang mereka dan serius dengan permintaannya mengenai Binyamin. Dia yang membuka karung itu langsung melaporkannya ke Nabi Yakub dan berkata, wahai ayah kami, lihatlah, barang-barang kami dikembalikan. Ternyata pemimpin Mesir itu tidak membutuhkan barang-barang berharga kami. Beliau hanya meminta kami untuk membawa Binyamin untuk menghadapnya. Jika kami tidak membawanya, kami tidak akan mendapatkan bahan makanan lagi. Jika itu benar terjadi, niscaya kami tidak bisa memberi makan keluarga, dan kami tidak akan bisa memelihara saudara kami. Lalu kemana kami harus mencari bahan makanan itu, ayah? Melihat bukti yang ada, Nabi Yakub kemudian memberikan sedikit kepercayaan kepada mereka untuk membawa Binyamin, tetapi dengan syarat mereka harus berjanji atas nama Allah untuk membawa kembali Binyamin. Mereka pun menerima syarat tersebut. Yakub berkata, Allah menjadi saksi atas janji yang kalian ucapkan. Kemudian Yakub juga menyarankan mereka untuk masuk dari pintu yang berbeda-beda, lalu memasrahkan semuanya kepada Allah. Beberapa waktu kemudian, ketika persediaan makanan menipis, mereka bersiap berangkat ke Mesir dengan membawa serta Binyamin dengan izin ayahnya. Kebahagiaan terpancar pada wajah saudara-saudara Yusuf saat perjalanannya menuju ke Mesir, karena mereka berhasil meyakinkan ayahnya
untuk membawa Binyamin bersama mereka sebagaimana yang telah diminta oleh pemimpin Mesir. Tentu, mereka akan mendapatkan bahan makanan lebih baik, seperti yang dijanjikan pemimpin Mesir waktu itu. Setelah sampai di kerajaan Mesir, mereka berpencar untuk mencari pintu masuk yang berbeda, seperti yang disarankan oleh ayah mereka. Ternyata, perintah masuk melalui pintu yang berbeda ini memiliki arti penting, terutama bagi Yusuf dan Binyamin. Ketika masuk melewati pintu yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, Binyamin disambut oleh pengawal Yusuf dan dibawa masuk ke dalam istana. Dua saudara kandung pun bertemu. Yusuf langsung memeluk haru Binyamin, penuh kasih dan kerinduan. Sementara Binyamin yang gak menyadarinya terlihat kaget dan heran mendapatkan pelukan dari pemimpin Mesir itu. Yusuf berkata, "Binyamin, kamu tak perlu takut. Ini aku saudaramu." Yusuf, Binyamin semakin terkejut dan bahagia, seolah nggak percaya dengan apa yang dia dengar barusan dari mulut pemimpin Mesir. Walaupun demikian, Binyamin tetap memastikan apa yang dia dengar dengan berkata, "Apa, Tuan, adalah Yusuf, saudara kandungku? Bukankah dia sudah tiada?" Kemudian Yusuf menceritakan secara singkat bagaimana saudara-saudaranya yang telah menzaliminya dan bagaimana dia sampai di Mesir hingga menjadi pemimpin Mesir. Rasa benci terhadap saudara-saudaranya yang lain, terharu dan bahagia bercampur menjadi satu. Dibalut tetesan air mata Binyamin melihat Binyamin yang sedang dalam perasaan seperti itu. Yusuf lalu berkata, "Saudaraku, kau tak perlu berduka terhadap apa yang telah terjadi padaku. Kau juga tak perlu mengatakan kepada saudara-saudara kita bahwa aku adalah Yusuf. Belum saatnya mereka mengetahui aku yang sebenarnya." Kemudian Yusuf menyuruh Binyamin untuk bergabung dengan saudara-saudaranya yang telah masuk melalui pintu yang berbeda dan berkumpul di ruang tamu untuk menjamu mereka semua. Setelah perjamuan selesai, mereka segera menyelesaikan proses penukaran barang dengan bahan makanan yang mereka butuhkan. Lalu mereka pulang ke Palestina, rumah mereka. Yusuf yang masih rindu dengan adiknya berharap Binyamin tinggal di sana dan tidak ikut pulang bersama saudara-saudaranya. Namun, jika keinginan itu dilakukan dengan terang-terangan, maka akan terbongkar rahasia mereka. Akhirnya Yusuf mencari cara untuk bisa menahan Binyamin. Diletakkanlah piala raja yang terbuat dari tembaga mulia ke dalam karung Binyamin tanpa sepengetahuan mereka. Karung bahan makan sudah diletakkan di kuda dan unta mereka. Semua siap dan mereka pun berpamitan kepada Yusuf dengan wajah yang bahagia. Yusuf pun mengizinkan mereka untuk pulang. Namun ketika sampai di pintu gerbang kerajaan Mesir, tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang yang menyuruh mereka berhenti. Mereka kaget ketika melihat pasukan bersenjata lengkap yang dipimpin Yusuflah yang memberhentikan langkah mereka. Mereka bertanya, "Kenapa kami harus berhenti, Tuan? Apa masih ada urusan lain yang belum kami selesaikan?" "Kalian pencuri!" jawab salah seorang prajurit dengan garang. Mereka makin kebingungan mendengarnya, karena mereka merasa nggak melakukan pencurian apapun. "Apa? Kami pencuri? Barang apakah milik Tuan yang hilang?" tanya mereka kebingungan. Prajurit menjawab, "Kami kehilangan piala raja atau tempat minum raja dari tembaga mulia." Mereka menjawab, "Demi Allah, kami bukan pencuri. Kami datang tidak untuk membuat kerusakan di negeri ini. Jika kalian berdusta dan ternyata kami mendapati terdapat tempat minum raja yang kami maksud di antara karung-karung kalian, lalu apa hukuman yang pantas buat kalian?" tanya prajurit. "Hukuman di tempat kami bagi orang-orang yang mencuri adalah orang yang mencuri itu sendiri. Sebagai tebusannya, Tuan boleh menahan di antara kami jika memang di antara kami ada yang mencuri," jawab salah seorang dari saudara Yusuf. "Baiklah, kami akan mengikuti hukum sesuai yang ditetapkan di negeri kalian. Kami akan menggeledah karung-karung kalian." Beberapa prajurit kemudian maju
untuk memeriksa isi karung-karung mereka. Pemeriksaan dimulai dari saudara tertua dari mereka. Pemeriksaan terhadapnya tidak ditemukan. Lalu kedua, ketiga, keempat juga tidak ditemukan. Hingga yang terakhir adalah giliran Binyamin. Semua mata tertuju padanya dengan wajah yang tegang, menyelimuti mereka semua. Setelah memeriksa dengan teliti tiap karung dari Binyamin, salah satu dari prajurit mengangkat tinggi-tinggi temuannya. Tak lain itu adalah piala raja dari karung Binyamin. Terkejutlah semua saudaranya mendapati Binyamin mencuri tempat minum raja. Orang yang keselamatannya harus dijaga sampai ke pangkuan ayahnya kembali. Mereka juga sangat malu semua orang menyaksikan bahwa mereka terbukti sebagai gerombolan pencuri. Sebagaimana hukum yang kalian inginkan dan telah kita sepakati tadi, maka dialah yang akan menjadi tebusannya dan akan kami tahan, kata prajurit. Tuanku, kami mohon jangan tahan dia. Dia mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Jika dia ditahan, hamba takut orang tuanya yang sakit itu akan semakin parah. Sebagai gantinya, ambillah salah seorang dari kami untuk ditahan. Tetapi mereka menolaknya dan berkata bahwa mereka nggak akan menahan orang yang nggak bersalah. Jika aku menahan kalian yang tak bersalah, maka aku adalah termasuk orang yang zalim. Kebingungan menyelimuti wajah dari saudara-saudara Yusuf setelah mereka nggak bisa membujuk pemimpin Mesir agar tidak menahan Binyamin dan menggantinya dengan salah satu dari mereka. Mereka yang berputus asa akhirnya pulang tanpa Binyamin. Di tengah perjalanan mereka sambil berunding bagaimana menghadap ayahnya tanpa membawa Binyamin. Di antara mereka sepakat bahwa mereka harus menceritakan kejadian sebenarnya kepada ayahnya. Namun, sebagian lagi berkata, "Tidakkah kalian ingat bahwa kita telah mengambil janji dengan nama Allah untuk menjaga Binyamin? Bagaimana mungkin kita bisa membuat ayah percaya kalau kita dulu pernah menyia-nyiakan janji kita saat membawa Yusuf?" Akhirnya saudara tertua mereka nggak mau pulang. Dia malu untuk menghadap sang ayah tanpa Binyamin dan malu karena menyia-nyiakan janji atas nama Allah. Dirinya memilih tinggal di Mesir, kecuali ayahnya mengizinkannya pulang atau Allah menakdirkan dirinya untuk pulang. Tentu saja mereka nggak mau meninggalkan saudara tertuanya itu. Terlunta-lunta di negeri orang, mereka membujuknya untuk pulang dan menghadapinya bersama. Namun sepertinya tekadnya sudah bulat. Dia lebih memilih kehidupan yang seperti itu daripada melihat wajah kekecewaan yang mendalam dari ayahnya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tanpa dua saudara mereka. Sesampainya di rumah, mereka langsung menceritakan segala peristiwa yang mereka alami di Mesir. "Wahai ayah, kami benar-benar mohon maaf. Binyamin gak bisa pulang bersama kami. Dia ditahan kerajaan Mesir karena terbukti mencuri piala raja. Dan kami gak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kami sudah berusaha untuk membebaskannya, ayah juga bisa tanyakan kebenaran ini kepada semua orang yang datang ke Mesir bersama kami." Dengan kepedihan hati yang luar biasa, Yakub berkata, "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Setelah itu Yakub meninggalkan mereka dengan hati yang sangat terpukul. Beliau berusaha bersabar dengan gak memarahi mereka dengan berlebihan dan mencoba memasrahkan semua kepada Allah saat melakukan ibadahnya. Gak biasanya saudara-saudara Yusuf mendengar tangisan ayahnya. Ini sangat menyayat hati mereka. Tapi Yakub menangis bukan karena penyesalan akan kehilangan anak-anaknya, tapi kepasrahan dan ketidakmampuan diri dalam menghadapi apa yang ditakdirkan Allah
Yakub mengisi hari-harinya dengan memperbanyak ibadah. Namun gak bisa dipungkiri bahwa di dalam doanya ketika beribadah, Yakub tetap saja gak bisa membendung air mata kepedihan yang teramat dalam. Air mata kepedihan Yakub itu mengalir terus-menerus setiap harinya, hingga membuat mata Yakub memutih pucat, dan pada akhirnya beliau menjadi buta. Anaknya yang gak tega dengan apa yang dialami ayahnya pun berkata, "Demi Allah, jika ayah terus-menerus seperti ini, maka ayah akan semakin menderita dan mengalami sakit yang lebih parah lagi." Nabi Yakub menjawab, "Aku mengadukan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah, dan aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Beberapa waktu kemudian, Nabi Yakub seolah mendapatkan petunjuk bahwa Yusuf ada di Mesir. Beliau pun memerintahkan kepada anak-anaknya untuk mencari keberadaan Yusuf dan saudaranya di Mesir. Nabi Yakub juga berpesan agar mereka tidak berputus asa sampai mereka menemukannya. Dengan demikian, secara nggak langsung, Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk nggak kembali sebelum bertemu dengan Yusuf. Keesokan harinya, mereka berangkat ke Mesir untuk mencari keberadaan Yusuf dan juga menukarkan lagi barang-barang mereka dengan bahan makanan. Sebelum masuk kerajaan Mesir, mereka mencari tahu dulu tentang keberadaan Yusuf kepada beberapa orang di Mesir. "Tuan, adakah di negeri ini orang yang bernama Yusuf?" Semua orang yang ditanya tentang nama Yusuf di negeri Mesir selalu menjawab bahwa orang yang bernama Yusuf di Mesir hanyalah Al-Aziz atau Sang Agung yang saat ini sedang memerintah Mesir. Untuk memastikan jawaban itu, mereka kemudian masuk ke kerajaan Mesir dan menghadap Yusuf. Mereka disambut sebagaimana lazimnya. Yusuf menemui mereka ditemani oleh Binyamin, saudara kandungnya. Mereka terkejut melihat Binyamin berada di samping pemimpin Mesir. Mereka sudah menyangka bahwa pemimpin itu adalah Yusuf, tetapi mereka nggak berani bertanya kepada Nabi Yusuf yang saat itu sudah menjadi raja. Berkatalah di antara mereka, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga, kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Lalu Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui keburukan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu." Mereka semua terdiam. Suasana menjadi hening, sampai salah satu dari mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Tuan adalah Yusuf, saudara kandung Binyamin?" Yusuf menjawab, "Benar, akulah Yusuf, dan ini saudara kandungku. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, pasti Allah akan menolongnya dan akan memberi pahala bagi orang yang berbuat baik." Mendengar jawaban Yusuf, salah satu dari mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan derajat yang lebih tinggi kepadamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa." Alih-alih mencerca atau menghukum saudaranya dengan posisinya sebagai raja saat itu, Yusuf berkata, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Sikap bijaksana yang ditampakkan Yusuf kepada saudara-saudaranya merupakan sikap seorang nabi yang suka memberi maaf dan belas kasihan kepada orang lain, meskipun mereka berbuat salah kepadanya. Setelah memaafkan mereka, Yusuf lalu memerintahkan mereka untuk kembali kepada ayahnya. Yusuf menitipkan gamisnya dengan pesan bahwa sesampainya di rumah, agar mereka mengusapkan gamis itu ke wajah ayahnya. "Dengan mengusapkan gamis ini ke wajah ayahku, insyaallah ayahku akan sembuh dari sakitnya, dan beliau akan bisa melihat kembali." Dan selanjutnya, Yusuf juga berpesan supaya mereka membawa seluruh keluarganya ke Mesir.
Perjalanan putra-putranya yang akan membawa kabar gembira sudah dirasakan oleh Nabi Yakub. Meski mereka baru keluar dari Mesir dan masih jauh untuk sampai di Palestina, Nabi Yakub sudah dapat mencium bau Yusuf yang mendekat. Yakub berkata kepada keluarganya, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal." Semakin dekat putra-putranya, semakin terasa bagi Nabi Yakub akan kabar gembira tersebut. Nabi Yakub meminta kepada keluarganya untuk diantarkan ke kamar mandi. Beliau ingin mandi agar badannya bersih. Setelah mandi, beliau meminta untuk diambilkan baju yang paling bagus dan meminta wewangian. Setelah itu, beliau duduk di depan rumahnya. Semua itu dilakukan Nabi Yakub untuk menyambut kabar gembira dari putranya. Tapi bagi keluarganya, tingkah laku Nabi Yakub yang berubah drastis dianggap sesuatu yang aneh. Tak lama kemudian, keluarga Nabi Yakub terkejut dengan kedatangan saudara-saudara Yusuf. Segera saja mereka mendekati ayahnya yang gak bisa melihat lagi itu. Sebagaimana dipesankan Nabi Yusuf, mereka langsung meletakkan gamis Nabi Yusuf ke wajah ayahnya. Pada saat itu juga, Nabi Yakub bisa melihat kembali sembuh dari kebutaannya. Gamis Nabi Yusuf benar-benar menjadi obat bagi penderitaan Nabi Yakub. Setelah penglihatannya kembali pulih, Nabi Yakub berkata kepada keluarganya, "Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui?" Seluruh putra-putri dan keluarga Yakub kemudian meminta maaf kepada beliau. "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Mereka kemudian mengabarkan bahwa Yusuf mengundang mereka semua untuk datang ke Mesir menemuinya. Undangan itu disambut gembira oleh keluarga Nabi Yakub. Keesokan harinya, mereka semua berangkat ke Mesir untuk menemui Yusuf. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, rombongan Nabi Yakub memasuki kawasan Mesir. Gak lama kemudian, mereka memasuki kerajaan Mesir. Mereka disambut langsung oleh Raja Mesir, yaitu Yusuf. Ketika melihat ayah dan ibunya, Yusuf langsung menghampiri dan memeluk erat mereka, penuh haru dan kebahagiaan. Mereka semua mengucurkan air mata. Pertemuan yang sangat dirindukan karena mereka berpisah sudah belasan tahun lamanya. Yusuf berkata, "Tinggallah ayah dan seluruh keluarga bersama kami di sini. Insya Allah, ayah dan keluarga akan aman di sini." Setelah itu, Yusuf mengajak mereka semua masuk menuju pendapa kerajaan, lalu mengajak ayah dan ibunya naik ke singgasananya. Yusuf kemudian duduk di atas singgasana dengan didampingi kedua orang tuanya. Semua orang tampak memberi penghormatan kepada mereka. Kemudian Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, inilah tafsir mimpiku yang dulu. Allah telah membuatnya nyata. Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa ayah dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Kemudian Yusuf berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian dari tafsir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh."